Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 7 Desember 2021 saya akan sampaikan sebuah rahasia firman, yaitu mengenai tersingkapnya misteri bintang Bethlehem. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus dari timur itu dulu menemukan bayi Yesus dengan mengikuti petunjuk bintang. Jadi bintang itu bintang yang bergerak, dan pergerakannya tidak begitu lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Majus itu dari kata Latin magus atau orang bijak, raja-raja dari timur. Kalau saudara yang sudah kita ketahui, maka asal orang Majus itu sekitar dari daerah Persia, atau kalau kita sekarang itu daerah Iran, saudaraku, atau sekitar Irak, Babilonia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan jarak antara Persia, antara Iran dengan Yerusalem itu kira-kira 2000 km. Saudara perhatikan baik-baik. Dan orang Majus itu datang dari tempatnya di timur ke Bethlehem, saudaraku, ke Yerusalem. Itu kurang lebih memakan waktu 6 atau 7 hari. Ini kalau mereka naik onta dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Itu akan memakan waktu 6 sampai 7 hari. Nah, saudaraku, bintang itu memberi petunjuk selama 7 hari itu berturut-turut. Bahkan ini betul-betul bintang yang beda, bukan bintang yang seperti bintang-bintang yang pada umumnya. Ini bintang beda, saudaraku, bintangnya Tuhan, bintang yang bisa menuntun orang Majus. Saudara, sampai saat ini bintang Bethlehem ini masih menjadi satu pertanyaan besar, baik para ilmuwan, kemudian juga para rabi Yahudi, atau juga orang-orang dari luar Yahudi masih tidak mengerti itu sebetulnya bintang apa yang membawa orang Majus selama sekitar 7 hari perjalanannya itu, saudaraku. Karena perjalanan dari Persia sampai dengan Yerusalem, dari timur sampai Yerusalem, dari Iran sampai Yerusalem, itu kurang lebih memakan waktu 6 sampai 7 hari dengan perhitungan naik onta, ya. Onta kecepatannya kira-kira sama dengan orang jalan cepat, itu 15 km per jam. Itu memakan waktu selama kurang lebih 7 hari. Jadi sampai saat ini bintang Bethlehem yang menuntun orang Majus selama kurang lebih 6 atau 7 hari itu, saudaraku, masih menjadi pertanyaan besar bagi para ilmuwan, juga para rabi Yahudi, atau bahkan para pakar dari seluruh dunia ini. Tiongkok pernah ada satu catatan di sana, saudaraku. Ada komet yang kelihatan selama 70 hari. Ini pada tahun sekitar 5 sebelum Masehi. Ini juga sekitar kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tahun 1603 astronom Jerman Johannes Kepler ini dengan teleskop yang sudah canggih pada saat itu melahirkan satu teori konjungsi planet Jupiter dan Saturnus yang terjadi, saudaraku, pada saat kurang lebih tahun kelahiran Tuhan Yesus itu juga. Kemudian masih banyak lagi teori-teori yang lain. Ada teori tentang komet, kemudian supernova. Saudaraku, banyak sekali teori-teori tentang bintang Bethlehem ini, saudaraku. Namun semua serba tidak jelas, saudaraku, dan yang mengerti bintang itu Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Nanti saya akan jelaskan. Melalui penyingkapan rahasia firman lewat hikmat Tuhan, maka terbukalah apa yang sebenarnya terjadi saat Tuhan Yesus lahir dengan bintangnya. Ini bintangnya Tuhan, loh, saudaraku. Berhentinya nanti di atas Tuhan Yesus Kristus lahir dan tidak menimbulkan bencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menunjukkan kemana arahnya Tuhan Yesus Kristus lahir.
Saudaraku, jadi melalui penyingkapan rahasia firman Tuhan nanti akan saya sampaikan betapa dalam hikmat kuasa Tuhan itu. Saudaraku, lewat hikmat Tuhan maka terbukalah apa yang sebenarnya terjadi pada saat Tuhan Yesus lahir dengan bintangnya yang menuntun orang Majus sampai di atas tempat Tuhan Yesus Kristus lahir. Saudaraku, kalau kita belajar mengenai hikmat dunia, mengenai astronomi dan lain sebagainya, kita ini akan kalah dengan pakar-pakar yang memang berbicara mahir dalam hal itu. Saudaraku, bahkan kalau kita lebih jauh lagi nanti belajar mengenai bintang, nanti saudara akan diberi satu pengetahuan bintang itu umurnya jutaan tahun, sekian juta tahun, sekian ribu tahun, sekian puluh juta tahun. Lama-lama bahkan menjadi bingung, dan kalau sudah bingung nanti kemudian malah tidak percaya kepada petajaman, kepada hari-hari penciptaan. Saudaraku, jadi saudaraku, mari kita kembali kepada Alkitab, kepada hari-hari penciptaan, kepada petajaman yang ditetapkan oleh Tuhan untuk digenapi oleh orang-orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi hikmat dunia, saudaraku, itu kalau kita telusur terus-terus nanti saudaraku, itu adalah menjadi kebodohan bagi Allah. Tidak pernah bisa menyelidik rahasia Allah di dalam hikmatnya. 1 Korintus 3 ayat 19 dan 20 saya akan bacakan ayat pendahulu. Kalau kita ingin memahami bintang Bethlehem ini, kita harus paham hikmat Allah, saudaraku. Kita harus mengerti hikmat Allah. 1 Korintus 3, 19, 20. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudaraku, jadi teori-teori mengenai supernova, mengenai komet, mengenai, saudaraku, banyak hal, saudaraku, yang sebetulnya kalau nanti kita sinkronkan dengan Alkitab, saudaraku, dengan hari-hari penciptaan, apalagi dengan petajaman, nanti akan menjadi, saudaraku, ada pergeseran, saudaraku, dan itu ada dampak buruknya. Seperti juga misalnya teori tentang manusia yang berasal dari binatang kera yang bermutasi, yang berevolusi, maksud saya, saudaraku. Itu satu teori yang sepertinya itu benar loh, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kalau kita kembali kepada Alkitab, ternyata nggak benar. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Antikris itu nanti hikmatnya, saudaraku, luar biasa. Kepalanya itu 7. Saudaraku, otaknya itu 7, prosesornya itu 7, sempurna sekali dalam hikmat. Akhirnya dengan hikmatnya yang begitu luar biasa, dia menyelidik angkasa, dia menyelidik kedalaman bumi, dia menyelidik bintang-bintang. Semakin banyak, saudaraku, apa yang diolah oleh naga tua yang berkepala 7 itu, saudaraku, yang memiliki otak 7, prosesor 7 super sempurna itu, saudaraku, itu tidak menghantarnya percaya kepada Tuhan, bahkan nanti akan menjadi melawan Tuhan. Karena kemarin sudah saya sampaikan, dosa di akhir zaman itu dosa murtad karena tidak menemukan Tuhan. Kemudian sesudah murtad dia akan menghujat Tuhan. Saudaraku, itu Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, Antikris nanti menghujat Tuhan. Kemudian timbul berhala, menciptakan berhala sendiri karena tidak menemukan Tuhan dengan hikmatnya. Kemudian dia menghujat Tuhan, saudaraku, akhirnya dia menciptakan berhala sendiri. Dan puncak berhala di akhir zaman itu nanti, saudaraku, adalah berhala, di mana berhala itu akan dipakai untuk kepuasan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu dagingnya, yang berupa 18 macam kejahatan di akhir zaman yang kemarin sudah saya sampaikan di 2 Timotius 3 itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengerti tentang bintang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus sendiri, nanti akan saya beritahukan kepada saudara,
Kenapa saya mengerti, saudaraku? Karena Tuhan memberitahu saya lewat panggilan pelayanan saya untuk memberitakan kitab Wahyu. Saudaraku, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, penampakan Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, dia yang memberitahu saya juga mengenai arti bintang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ini Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kemudian nanti kita akan comparekan dengan Injil Lukas tentang malaikat. Saudaraku, kita akan membaca dulu di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di dalam ayat 1 sampai 10 ini ada 4 kali menyebut bintang. Ya saudaraku, yang menjadi petunjuk. Ayat 2, kemudian ayat yang ke-7 langsung saja. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi bintang itu bisa bergerak, kemudian berhenti di atas tempat Tuhan Yesus Kristus lahir. Itu bintang apa, saudaraku? Nanti akan saya beritahu saudara. Bintang yang berjalan menuntun orang Majus, di mana perjalanan orang Majus dari timur, dari Persia sampai dengan Yerusalem itu memakan kurang lebih waktu 7 hari, ya saudaraku. Itu dia menuntun orang Majus itu. Kemudian saudaraku, bintang itu sempat menghilang sejenak, saudaraku. Kemudian bintang itu berhenti tepat di atas tempat Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Itu bintang apa coba seperti itu, saudaraku? Itu juga bukan bintang yang menimbulkan celaka kemudian, saudaraku, pada saat itu menimbulkan malapetaka dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku, malah menunjukkan di mana Tuhan Yesus, Raja orang Yahudi itu dilahirkan. Seperti Matius pasal 2 ayat yang kedua tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-10. Jadi 4 kali ya disebut mengenai bintang di Injil Matius pasal yang kedua ini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Saudaraku, jadi di sini yang memberi petunjuk kepada orang Majus, orang-orang bijaksana, para pembesar dari timur, saudaraku, yang pada saat itu, saudaraku, adalah orang-orang dari timur. Kalau di sini, saudaraku, ini dari sekitar saudaraku Persia. Itu memakan waktu sekitar kurang lebih 7 hari, ya saudaraku, sampai ke Bethlehem. Saudaraku, bintang itu menuntun. Saudaraku, kemudian kita akan melihat, saudaraku, ini yang menuntun orang Majus, orang bijak, para raja, itu adalah bintang. Kemudian kita akan compare dengan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 18. Ini kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya diberitakan kepada raja saja, kepada pembesar-pembesar saja, kepada cerdik cendekia saja, tetapi juga kepada rakyat biasa, kepada kalangan para gembala. Saudaraku, ayo kita akan bandingkan dengan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 18. Di sini juga ada menyebut malaikat 4 kali. Saudaraku, kita akan melihat Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 18. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Amin. Jadi selain kepada orang Majus, ya saudaraku, orang Majus itu gambaran bangsawan, para pembesar, cerdik cendekia, para raja, kelahiran raja agung, raja besar yang namanya
Yesus Kristus itu, saudaraku, juga diberikan kepada orang-orang kecil, saudaraku, kepada rakyat-rakyat pada umumnya. Dan saudaraku, yang membawa berita kepada para gembala, kepada orang pada umumnya ini adalah malaikat. Ayo kita akan melihat, saudaraku, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Perhatikan, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudaraku, karena ini rakyat pada umumnya, saudaraku, jemaat-jemaat pada umumnya, maka kalau diberitahu melalui bahasa yang merupakan bahasa sandi, saudaraku, ini kurang bisa. Oleh karena itu, Tuhan memberikan utusan yang berwujud malaikat dan berbicara belak-belakan langsung. Saudaraku, kalau kepada orang Majus tadi, dia melalui bintang bicaranya. Saudaraku, karena orang Majus itu orang-orang besar, orang-orang cerdik cendekia yang memiliki ilmu, wawasan yang luar biasa. Tetapi kepada orang-orang biasa, saudaraku, Tuhan juga memberitahu tentang kelahirannya itu. Saudaraku, dan Tuhan memberitahunya itu melalui malaikat yang ngomong secara langsung, belak-belakan, terbuka dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh para gembala, oleh orang pada umumnya. Beritanya apa, saudaraku? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Ini ada tandanya, saudaraku, tanda yang diberikan kepada para gembala. Saudaraku, tandanya apa? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tanda dari lahirnya Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan kepada orang-orang pada umumnya, kepada para gembala. Saudaraku, tandanya seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Artinya begitu lahir cenger, saudaraku, ini orang Majus, saudaraku, salah sebut. Ini para gembala, ini sudah tahu, sudah diberitahu. Jadi kedatangan para gembala ini duluan daripada orang-orang Majus. Ketika Tuhan Yesus lahir cenger dengan tanda, saudaraku, seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku, ini tandanya seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tanda kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kemudian di akhir zaman nanti nampaklah tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1. Kemudian di Wahyu pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, itu kegenapannya yang segera akan kita sambut. Saudaraku, jadi yang diberikan tanda, saudaraku, tandanya itu beda. Di sini tandanya itu bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kemudian ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin, saudaraku. Jadi para gembala ini menemui Maria, Yusuf, dan bayi Yesus sedang berbaring di dalam palungan. Ini beda dengan orang Majus. Kalau orang Majus itu Tuhan Yesus sudah di rumah. Saudaraku, beda.
ada beda waktu. Saya kurang mengerti persis berapa bulan atau berapa tahun perbedaan waktu itu, tapi ada beda waktu. Kemudian ayat yang ke-17, dan ketika mereka melihatnya, maka mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, saya beritahu, dari Injil Matius pasal 2 dan Lukas pasal yang kedua ini, saudaraku, Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, kemudian kita compare dengan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 18, ini artinya apa, saudaraku? Tuhan Yesus itu, saudaraku, ketika kelahirannya dia memberitahu tidak hanya orang kaya saja, tidak hanya orang Majus saja, saudaraku, tetapi juga orang-orang sederhana, para gembala. Dan bahasa untuk orang Majus, Tuhan memberikan petunjuk bintang. Kemudian bahasa untuk orang-orang sederhana, para gembala, Tuhan mengutus malaikatnya supaya ngomong langsung. Karena rakyat manusia pada umumnya, rakyat jelata itu tidak tahu, kalau diberitahu saudaraku, satu perlambang-perlambang tidak akan mengerti, saudaraku. Jadi harus langsung diberitahu to the point maknanya, saudaraku. Jadi saudaraku, dari Injil Matius pasal 2 maupun Injil Lukas pasal 2 ini yang memberi petunjuk kepada para gembala dan orang Majus sebenarnya adalah sama. Saya ulangi lagi, yang memberi petunjuk kepada para gembala dan orang Majus tentang tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebenarnya adalah sama, yaitu malaikat. Saudaraku, oleh karena itu bintang yang menghentar orang Majus dari timur yang jaraknya 2000 km itu, saudaraku, yang membawa orang Majus selama kurang lebih 6 atau 7 hari itu, saudaraku, kemudian tepat berhenti di atas tempat Tuhan Yesus Kristus lahir. Itu, saudaraku, itu adalah bintang malaikat. Oleh karena itu nggak bisa ditemukan, saudaraku. Karena itu bintang malaikat, itu bintangnya Tuhan, yang ngerti Tuhan, saudaraku. Dan di akhir zaman, saudaraku, rahasia ini akan diberitakan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kepada para gembala dan umat pada umumnya yang kurang terpelajar, maka petunjuk itu tampil dalam wujud malaikat yang ngomong secara langsung, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan tandanya engkau akan menjumpai seorang bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Seperti itu, terus terang seperti itu. Kemudian kepada para raja, kepada para pembesar dan orang-orang cerdik cendekia, maka petunjuk itu Tuhan berikan dalam wujud bintang, saudaraku. Karena karya penyelamatan itu harus menyelamatkan baik orang kecil, saudaraku, para pejabat, para petinggi, saudaraku, para cerdik cendekia, para raja, bahkan seluruh penjuru bumi. Akhirnya, saudaraku, Tuhan memberikan satu utusan, dan utusannya itu sebetulnya sama, malaikat, saudaraku. Yang diutus kepada para gembala itu malaikat. Kemudian yang membawa, saudaraku, orang Majus melalui bintang, saudaraku, itu juga adalah bintang malaikat. Makanya nggak akan ketemu, dicari sampai kapanpun, karena itu bintang malaikat. Nanti saya akan kasih tahu saudara, ini bukan perkataan saya sendiri, saudaraku. Firman Tuhan mengatakannya. Ini berita dari tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau ternyata bintang itu, saudaraku, yang disebut bintang itu, saudaraku, itu adalah malaikat. Nanti kita akan saya tunjukkan kepada saudara.
Saudara, nah, yang menyatakan demikian ini, saudaraku, adalah Tuhan sendiri yang mengutus para malaikat, yang mengutus para malaikatnya, yang mengutus bintangnya untuk membawa baik rakyat jelata, baik para raja, baik para pembesar, untuk bisa menemukan tempat kelahirannya. Karena dia lahir bukan hanya untuk para raja, bukan hanya untuk orang Majus, tetapi juga untuk para gembala. Saudaraku, Tuhan mengutus siapa? Malaikat. Dan kepada para gembala langsung menampakkan diri sebagai bentuknya, yaitu malaikat. Tetapi kepada orang Majus, dia, saudaraku, malaikat itu tampil dalam bentuk bintang malaikat. Saudaraku, yang selama kurang lebih 7 hari itu membimbing orang Majus, saudaraku, sampai pada akhirnya berhenti tepat di atas tempat Tuhan Yesus itu dilahirkan, dan bintang itu nanti digenggam oleh Tuhan pada akhirnya nanti, saudaraku. Karena itu utusan Tuhan, itu angelos Tuhan yang dahulu diberitakan, saudaraku, disuruh oleh Tuhan untuk mengabari para gembala, yang dahulu diutus oleh Tuhan untuk mengabari orang-orang Majus. Itu malaikat-malaikatnya Tuhan. Makanya langsung berhenti di atas tempat anak itu lahir. Dan bintang itu nggak kelihatan, nggak bisa ditemukan sampai sekarang dengan ilmu pengetahuan manusia. Karena hikmat manusia itu kebodohan bagi Allah, hikmat dunia itu kebodohan bagi Allah. Maka nggak bisa menemukan ini, saudaraku. Karena dahulu malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mengabari para gembala, itu juga bintang yang disuruh oleh Tuhan untuk mengabari orang-orang Majus. Jadi yang memberi petunjuk kepada para gembala dan orang Majus itu sebenarnya adalah sama, yaitu malaikat. Saya sebut sebagai bintang malaikat. Dan yang menyatakan demikian ini, saudaraku, ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah bangkit dari kematian. Saudaraku, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang ngomong bahwa, saudaraku, bintang itu ternyata malaikat itu. Saudaraku, makanya nggak kelihatan, hilang begitu sampai di atasnya Tuhan Yesus, sudah sampai sekarang nggak kelihatan lagi. Tapi ditunjukkan oleh Tuhan lagi di akhir zaman, di Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, makanya mulai Wahyu pasal 1 ayat 16 itu nanti orang-orang bijak yang laksana orang-orang Majus itu akan dikumpulkan oleh Tuhan. Mereka akan mulai, saudaraku, mengenali tanda bintang bahwa kedatangan Tuhan, saudaraku, hari harpazo, lahirnya anak manusia di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sudah dekat. Saudaraku, nanti akan mengundang para raja, nanti akan mengundang orang-orang kaya, orang-orang diberkati, seperti orang-orang Majus itu. Saudaraku, tapi tidak hanya orang kaya, para raja, orang-orang sederhana, saudaraku, juga diberitahu melalui malaikatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menyatakan bahwa, saudaraku, petunjuk bintang kepada para gembala dan orang Majus sebenarnya adalah sama, yaitu malaikat atau bintang malaikat. Itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengutus para malaikatnya, yang mengutus bintangnya untuk membawa baik rakyat jelata, baik para gembala, baik para raja, para pembesar untuk menemukan tempat kelahirannya di akhir zaman, untuk mengarahkan gerejanya kepada arah kesempurnaan. Saudaraku, Tuhan akan mengutus utusan yang laksana malaikat dan bintang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu, saudaraku, bintang Bethlehem itu sampai sekarang tidak bisa ditemui secara ilmu astronomi. Karena itu adalah bintang malaikat. Saudaraku, nggak akan ketemu, dicari dengan ilmu astronomi apapun nggak akan ketemu, karena itu bintang malaikat. Saudara, yang bisa nampak atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Jadi bintang itu bisa nampak atas perintah Tuhan Yesus, karena yang megang bintang itu Tuhan Yesus. Dan hanya di akhir zaman rahasia bintang Bethlehem ini terungkap rahasianya. Sudah hanya di akhir zaman tentang rahasia bintang Bethlehem ini terungkap rahasianya.
ketika Tuhan sudah dalam tubuh kebangkitan yang dahsyat, barulah Tuhan tunjukkan rahasia bintangnya itu, saudaraku. Dan ternyata dia yang dahulu lahir itu, dia pula yang memegang bintang itu, saudaraku. Oleh karena itu bintang itu berhenti di atas tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu berhenti, mandek, saudaraku. Kemudian sampai sekarang nggak pernah bisa ditemukan itu bintang apa, karena itu bintang malaikat, karena itu utusan Tuhan, saudaraku, seperti yang diutus kepada para gembala. Saudara yang dikasih Tuhan, dia yang memegang rahasia bintang Bethlehem itu sampai akhir zaman. Saudara, kita akan baca kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ini ternyata bintang yang diutus Tuhan itu siapa, kita akan baca ya saudaraku. Ini Wahyu pasal 16, Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Langsung ayat yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi bintang itu juga adalah malaikat, saudaraku, yang dahulu memberi petunjuk kepada para gembala. Itu juga yang dahulu memberi petunjuk kepada orang Majus, bintang malaikat, saudaraku. Di sini rahasianya dibukakan oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, itu utusan Tuhan, bintang utusan Tuhan. Dan ke-7 kaki dian itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Jadi malaikat yang diutus oleh Tuhan kepada para gembala itu juga adalah bintang malaikat yang menuntun orang Majus kepada Bethlehem, tempat Tuhan Yesus Kristus lahir. Oleh karena itu bintang itu nggak pernah kelihatan. Malaikat itu bisa berwujud dalam bentuk bintang kalau dia mau, saudaraku, kalau atas kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saudaraku, perkataan ini, saudaraku, ini dikatakan bukan ketika Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh darah daging seperti kita, tapi ketika Tuhan sudah betul-betul memahami seluk-beluk surga, langit, bumi, surga, neraka. Saudaraku, Tuhan ngomong rahasia ini ketika dia sudah bangkit dari kematian. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17b. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Saudaraku, jadi ketika Tuhan, saudaraku, memberitakan mengenai rahasia bintang yang dahulu memimpin orang Majus, itu juga, itu rupanya bintang Tuhan. Saudaraku, itu rupanya juga adalah malaikat yang membawa, yang memberi petunjuk kepada para gembala di mana Tuhan Yesus Kristus lahir. Saudaraku, malaikat yang memberi petunjuk itu, saudaraku, juga adalah bintang yang memberikan petunjuk kepada orang Majus. Saudaraku, dan rahasia ini dibukakan oleh Tuhan di Wahyu pasal yang ke-1 ayat 16 dan ke-20 ini. Saudaraku, di sini dikatakan, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Jadi bintang itu bintang malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia ini yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan adalah Dia, Tuhan kita, yang sudah hidup, kemudian mati, kemudian bangkit, kemudian menguasai segala kunci maut, segala kerajaan maut, menjadi Raja Surga. Ketika Dia sudah seperti ini, Dia memberitahu hal ini, bahwa bintang itu adalah malaikat. Saudaraku, yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 ini. Makanya bintang Bethlehem itu nggak pernah ketemu, saudaraku, karena itu bintang malaikat.
Dan tampilnya juga nggak lama, saudaraku, membimbing orang Majus dari tempat mereka di Persia, saudaraku. Itu sekitar Iran, begitu saudara, kurang lebihnya sekitar Iran atau Irak, daerah Babilonia sana, saudaraku. Itu ke arah Bethlehem kurang lebih 2000 km, saudaraku. Itu kalau naik onta, tadi kalau onta itu jalannya 15 km per jam, itu kira-kira memakan waktu 6-7 hari. Bintang yang membawa orang Majus itu ke Bethlehem, itu bintang malaikat. Itu malaikat yang, saudaraku, yang dahulu memberi petunjuk juga kepada para gembala. Dan ini diterangkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu. Ternyata bintang itu, saudaraku, makanya bintang itu dahulu berhenti di atas Tuhan Yesus lahir. Saudaraku, karena bintang itu bintang yang digenggam oleh Tuhan. Mereka utusan Tuhan. Tuhan itu berhak, Tuhan itu memiliki tangan kanan malaikat-malaikat, saudaraku. Dan di akhir zaman kembali Tuhan akan memunculkan bintang-bintang ini. Mulai Wahyu pasal 1 ayat 16 ini, orang-orang Majus akan mulai mencari-cari di mana nanti berita, di mana nanti cara untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang benar. Orang-orang Majus, orang-orang bijak akan mulai mencari berita ini, saudaraku. Dan orang-orang biasa nanti akan ditemui malaikat, saudaraku. Akan ditemui malaikat, para gembala akan ditemui malaikat. Tapi orang-orang cerdik cendekia, orang-orang besar, para raja akan diberi petunjuk oleh bintang. Saudaraku, bintang itu utusan Tuhan. Kalau saya sampaikan kepada saudara, kemudian di akhir zaman itu 7 bintang itu adalah tokoh-tokoh pilihan Tuhan yang akan dipakainya untuk memberi petunjuk, baik bagi orang biasa, baik bagi jemaat, juga menjadi petunjuk bagi raja-raja dan para pembesar di bumi. Ini rahasia dari Dia yang sudah bangkit dari maut. Jadi perkataan ini, saudaraku, ini satu perkataan, bukan perkataan Tuhan yang ada di dalam tubuh darah dan daging seperti Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Tapi ini perkataan dari Tuhan yang sudah pernah melintasi semua langit. Tuhan yang sudah menguasai alam maut, Tuhan yang menguasai kunci maut, kerajaan maut, Tuhan yang menjadi Raja Surga, Dia yang sudah tahu segalanya, memberitahu hal ini, bahwa bintang itu adalah malaikat. Wahyu pasal 1 ayat 20. Saudaraku, makanya bintang itu nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketahuan sampai sekarang itu bintang apa, karena itu bintang malaikat. Dan di akhir zaman ini menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan yang nanti akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mengarahkan gereja-gereja Tuhan, bagaimana caranya supaya nanti gereja Tuhan itu bisa terbentuk menjadi bait suci Allah, pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Kemudian nampaklah tanda besar di langit, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2 itu. Kemudian, saudaraku, gereja di akhir zaman itu akan melahirkan, saudaraku, 3 perkara besar, yaitu jemaat-jemaat yang mencapai ruang maha kudus, itu langsung harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian jemaat yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 ayat 14. Kemudian keturunan dari wanita itu yang lain, artinya output dari gereja di akhir zaman yang tidak mencapai standar kualitas yang ditentukan oleh Tuhan, nanti dibiarkan diperangi oleh naga. Itu diukurnya di Wahyu pasal yang ke-11. Saudaraku, jadi saudaraku, di akhir zaman ini, mulai Wahyu pasal 1 ayat 16, ini nanti orang-orang Majus ini akan mulai mencari, saudaraku. Mulai mencari kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk kita akan baca Daniel pasal 12 ayat 3 dan ayat yang keempat, ayat terakhir. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Daniel yang dahulu mendapatkan wahyu secara acak, saudaraku, belum detail, saudaraku, ini dia juga sudah diberitahu bahwa, saudaraku, orang-orang bijaksana yang memberi petunjuk kepada orang banyak, bintang-bintang Tuhan, utusan-utusan Tuhan, saudaraku, ini akan tetap, saudaraku,
selama-lamanya, saudaraku. Mereka seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Artinya tidak mengalami kematian tubuh karena mereka harpazo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat dari Daniel pasal 12. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman ini dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Saudaraku, saudaraku, rahasia tentang bintang ini oleh Tuhan di Daniel pasal 12 ayat 3 dan 4 ini oleh Tuhan disuruh menyembunyikan firman ini dan memeteraikannya. Artinya rahasia ini nggak akan terbuka sebelum kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20 itu diungkap-bukakan. Karena bintang yang menuntun orang Majus kepada Bethlehem itu adalah bintang malaikat. Saudaraku, yang nanti kegenapannya adalah Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mereka adalah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat sidang. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi saya beritahu saudara, yang memberitahu saudaraku, yang mengarahkan, yang mengabari para gembala itu adalah para malaikat, utusan Tuhan, angelos. Kemudian saudaraku, yang memberi kabar kepada saudaraku orang Majus ini bintang malaikat juga, saudaraku. Makanya sampai sekarang nggak bisa ditemukan itu bintang apa, karena itu bintang malaikat, dan berhentinya tepat di atas tempat anak itu dilahirkan, tempat Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Bintang itu nggak jatuh juga loh saudaraku, tapi nggak ketahuan kemudian kemana saudaraku sampai saat ini. Dan terbukanya rahasia ini adalah di Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20. Rupanya malah bintang itu ditangkap di tangan kanan Tuhan, kemudian menjadi alatnya, diutus lagi di akhir zaman untuk memberitahu saudaraku kepada jemaat-jemaat, kepada para raja di akhir zaman tentang kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman, bagaimana mempersiapkan jemaat itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Saudaraku, jadi Natal akhir zaman itu tidak sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, tapi kita akan menjadi pelaksana, penggenap dari firman nubuatan itu, di mana kita harus mempersiapkan gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, supaya memiliki kualitas iman, paling tidak ruang kudus, kalau bisa ruang maha kudus, saudaraku. Dan ada juga nanti yang kanak-kanak rohani, pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu saudaraku, gereja di akhir zaman itu seperti itu. Nanti yang ruang maha kudus itu akan harpazo, yang ruang kudus itu diungsikan selama 1260 hari. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu akan dibiarkan diperangi oleh naga. Saudaraku, rahasia yang lebih lanjut nanti akan kita sampaikan di dalam waktu-waktu yang dekat menjelang Natal nanti. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jadi bintang Bethlehem itu bintang malaikat, ya saudaraku. Itu juga yang dahulu memberi petunjuk kepada para gembala. Itu juga yang memberi petunjuk kepada orang Majus. Maka bintang itu nggak pernah ditemukan secara sains, secara astronomi nggak bisa ditemukan, karena itu bintang malaikat. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam besar agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.